Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan kekuatan, semangat dan kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa berada di hari yang terakhir, di malam terakhir di bulan Sya'ban, dan insya-Allah besok malam sudah jatuh 1 Ramadan. Moga-moga Allah tetap memberikan kekuatannya, kesehatannya kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan ibadah saum Ramadan itu dengan baik, dengan iman, dengan khusyuk, dengan takwa kita kepada Allah, sehingga tujuan dari saum itu la'allakum tattaqun bisa kita raih. Itu semua tentu perlu persiapan. Tidak ada sesuatu yang dapat diraih dengan hasil maksimal tanpa persiapan. Termasuk kita Ramadan juga memerlukan satu persiapan yang sungguh-sungguh, satu persiapan yang serius. Allah minta kepada orang beriman supaya mempersiapkan diri menyambut hari esoknya, termasuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaknya setiap kalian memperhatikan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esoknya. Hari esok yang paling dekat sekali adalah Ramadan yang tinggal 1 hari lagi. Jadi kita masih punya kesempatan 1 hari besok untuk menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Buat sibuk. Orang beriman itu, Allah senang kalau melihat orang beriman itu dalam keadaan menyibukkan diri menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Masjid, musola ini sudah kita rapikan. Itu Allah senang dengan keadaan demikian. Karena terlihat orang beriman itu dalam keadaan sibuk menyambut bulan Ramadan. Nah, barangkali ada orang yang datang Ramadan itu tidak mau tahu, kada peduli. Yang penting pas puasa juainya. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Ramadan itu hampir-hampir jarang dilakukan oleh kita ini. Maka kita perlu nih bersiap-siap besok itu, ya kan? Usahakan sebelum jatuh 1 Ramadan sudah dalam keadaan rapi, wangi, sudah mandi, sudah di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah menyambut 1 Ramadan. Jangan sampai kita 1 Ramadan datang masih ada di jalan, masih sibuk di kerjaan, padahal sudah masuk 1 Ramadan. Hitungan masuknya itu adalah malam besok maghrib itu sudah 1 Ramadan. Maka kita buat sebelum jatuh 1 Ramadan sudah ada di masjid-masjid menunggu datangnya 1 Ramadan. Menanti-nanti. Itu kalau orang beriman itu rindu bertemu dengan
Ramadan. Lalu dia menanti jatuhnya satu Ramadan, betul-betul ditunggu. Jadi kita buat besok persiapan semua itu. Persiapkan diri kita ini. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan menjelang Ramadan. Pertama itu persiapan zahir. Persiapan zahir perlu dilakukan. Contohnya ini ya. Masjidnya kita bersihkan, rumah-rumah kita rapikan. Kalau dikasih Allah kelebihan rezeki, ada rezeki lebih, kalau perlu beli satu setel pakaian khusus untuk menyambut Ramadan. Jangan tanya ada hadisnya kada tuh, ada sunnahnya kada. Bukan soal lagi sunnahnya, tapi ini adalah bukti keseriusan, bukti kesungguhan kita menyambut Ramadan. Lalu kita serius betul-betul dengan pakaian yang terbaik, sudah dalam keadaan rapi, dalam badan wangi, sudah kumpul di rumah-rumah Allah sebelum jatuh kumandang azan masuknya 1 Ramadan. Nah, ini orang beriman itu demikian. Jadi perlu melakukan persiapan secara zahir dulu, ya kan? Fisik kita, badan kita bersihkan, rumah kita rapikan, masjid-masjid, rumah-rumah Allah ini kita bersihkan semuanya, kita siapkan untuk menyambut orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan. Perlu melakukan persiapan zahir. Kesehatan kita jaga, makan kita jaga, hati-hati. Yang kedua, persiapan batin. Wah, ini penting sekali ini. Harus siap jiwa kita, siap batin kita menyambut Ramadan. Makanya kalau ada urusan-urusan yang belum selesai, besok kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Urusan sama tetangga yang ada ribut, misalnya dulunya ada kita selisih paham, selesaikan besok. Sebelum 1 Ramadan, datangi, minta maaf dari batin, besok mau Ramadan. Kan seperti itu. Mempersiapkan batin kita. Masuklah ke dalam bulan Ramadan dalam suasana batin yang betul-betul damai, dalam suasana batin yang tentram, yang tenang, yang betul-betul dia tidak ada harapan yang lain kecuali berharap rahmat Allah turun di bulan Ramadan buat dirinya. Kondisi batin kita harus kita jaga. Dendam, dengki, iri hati semua harus hilang. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan batin kita untuk menyambut yang namanya Ramadan. Dan waktunya tersisa 1 hari lagi. Berarti kita masih punya kesempatan besok itu. Buat lingkungan kita, sekitar kita semua ini sehat, rapi semua. Yang ketiga adalah persiapan pemahaman. Persiapan pemahaman agar kita menjalankan Ramadan dengan satu pemahaman yang benar. Karena kebanyakan di tengah-tengah masyarakat itu kadang-kadang memahami puasa ini hanya sebatas ritual tahunan. Dipahami hanya sebatas ritual tahunan. Ramai-ramai berpuasa, ramai-ramai tarawih, ramai-ramai ke masjid. Tapi kalau dilihat perilaku tidak ada berubah juga. Masjid ramai, tarawih ramai, yang berpuasa ramai. Tapi sikap, karakter, perilaku itu tidak terlihat ada perubahan. Harusnya kalau betul ini dilakukan dengan iman, itu akan banyak perubahan yang terlihat di Ramadan. Semakin bertambah sabar, semakin murah hati, semakin rendah hati, semakin dermawan, hilang kesombongan, hilang keangkuhan. Perubahan total itu terlihat lagi, sangat terlihat bagi orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik menyambut Ramadan dengan persiapan zahirnya, batinnya, dan pemahamannya. Paham dengan apa yang akan dikerjakan di bulan Ramadan. Untuk itu perlu yang namanya perencanaan, planning, program itu dibuat. Harus ada programnya. Wah, ulun dalam berapa seminggu 2 minggu ini nyusun program terus di sekolahan di Taman Cinta Al-Quran. Kami tawarkan di antara pian kalau ada yang mau ikut gabung nanti boleh sana. Anak merasai kayak apa gerang suasana Ramadan di Taman Cinta Al-Quran. Itu program padan. Kami punya program, grand program namanya Makro. Mabit Quran Ramadan. Itu selama 1 bulan penuh tinggal di sana. Tidak boleh keluar-keluar. Yang keluar tuh paling ulun aja, karena ada ceramah di sini, ada ngajar di sana gitu kan. Yang lain tetap di tempat itu. Programnya selama sebulan itu macam-macam. Ada yang target menghafal 1 juz, ada yang target hafal 5 juz, ada yang target 10 juz, ada yang mentargetkan 15 juz dalam tahun ini. Sibuk dengan program. Mulai 1 maghrib itu, 1 Ramadan, itu program sudah padat. Menghafal Quran, murojaah, habis isya dia tadarus, sebelum tidur menghafal lagi, jam 3 saya bangun, setengah 4 qiyamul lail. Wah, itu program padat. Habis subuh murojaah, banyak kegiatan. Banyak kegiatan-kegiatan belajar dan sebagainya. Jadi mengisi Ramadan itu dengan program-program yang bisa meningkatkan keimanan. Itu namanya wal tanzur, memperhatikan. Artinya mempersiapkan diri itu ya membuat rencana planning. Tahun dulu mungkin kita hatam Quran berapa kali? Ramadan tahun dulu misalnya. Hatam 2 kali misal. Tahun ini buat lebih.
Dan kami ada program spesial. Siapa yang nak mencoba nanti boleh ikut. Di tanggal 17 Ramadan, program spesial. 17 Ramadan menghatamkan Quran 30 juz dalam 24 jam. Ayo, mau mencoba? Hendak merasai, bisa kada? Nah, dalam 24 jam, insya Allah itu kalau serius, sungguh-sungguh berjihad, selesai 30 juz. Sebelum maghrib, dari maghrib ke maghrib. Jadi sebelum masuk maghrib 18 Ramadan, 30 juz sudah selesai dibaca dalam 24 jam. Sudah punya pengalaman belum? Alhamdulillah, ulun bukan bangga-bangga. Dikasih Allah sudah berapa kali pengalaman. Bisa ternyata. Mampu ternyata. Mampu kita nih. Imam Syafi'i itu dalam Ramadan setiap harinya khatam 2 kali Quran. Imam Faisal. Imam Syafi'i dalam Ramadan setiap hari menghatamkan Quran 30 juz, 2 kali khatam. Dalam sebulan 60 kali khatam Quran. Kita kira berapa kali khatam? Ya kalau tingkatkan ini, tingkatkan. Jangan sampai kada ada khatam-khatamnya. Kalau lah 30 hari Ramadan rupanya khatam sekali kan kada ada. Astagfirullahalazim. Jangan sampai dalam sebulan itu khatam sekali pun kada dapat juga. Masya Allah. Coba kita buat planning perencanaan. Ulun tawarkan pian-pian yang mau berjuang. Karena bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan jihad. Coba Allah ingin melihat mana orang-orang yang beriman, yang betul serius, yang betul berharap bertemu Ramadan, yang bersungguh-sungguh menyambut Ramadan dengan iman tadi itu. Bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrullah. Nama Ramadan banyak. Ada Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, macam-macam. Salah satu namanya Syahrullah. Ramadan itu adalah bulannya Allah. Apa maknanya bulannya Allah? Itu artinya Allah menghendaki agar di bulan Ramadan itu kita menghususkan waktu itu hanya untuk Allah. Maka namanya Syahrullah. Ibadah yang lain untukmu, kata Allah. Tapi ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang langsung mengganjarnya. Kalau kita beribadah lain itu ganjarannya 1 sampai 700. Satu kebaikan itu seperti 7 tangkai kata Quran kan. Dan setiap tangkai itu 100 bulir. 1 berbanding 700. Sampai 700 kali lipat kebaikan yang kita dapatkan dari sholat, dari zakat, dari haji. Tapi khusus Ramadan kata Allah itu langsung aku sendiri yang mengganjarnya. Ya terserahlah. Mau masih 1000 kali lipat, kasih 5000 kali lipat, 10.000 kali lipat, itu terserah Allah. Kata Allah langsung Allah sendiri yang mengganjarnya. Karena puasa itu kata Allah untukku. Maka kita kalau dengan hadis seperti itu, berikanlah Ramadan yang terbaik untuk Allah. Jangan sama dengan tahun dulu. Harus ada peningkatan kualitas. Itulah orang beriman. Bertambah umurnya, bertambah kualitas ketakwaan itu. Meningkat kualitas ibadah. Walaupun fisik lemah, tapi karena dorongan iman yang kuat, itu semakin bersemangat beribadah. Semakin semangat beribadah. Mungkin secara fisik kita ini kan dari tahun ke tahun kan terus tambah lemah. Kalau dah mau umur tambah lemah. Tanya Pak Sebelah itu kalau tidak percaya. Tambah umur tambah lemah fisik. Tapi dorongan iman itu yang membuat orang tambah semangat beribadahnya. Tambah kuat beribadahnya. Kenapa? Ada keinginan untuk dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Yang hadis mengatakan Allah turun di langit-langit terdekat di bulan Ramadan. Allah ingin dekat dengan hamba-hambanya. Allah ingin dekat dengan abdi-abdinya ini. Lalu Allah menunggu, menanti, mana nih abdi-abdi yang mau dekat kepadaku, kata Allah. Maka di Quran dikatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Lihat kata-katanya tuh, kalau ada. Begitu tuh, wa idza, dan jikalau ada. Kalaulah ada. Kenapa kata-katanya kalaulah ada? Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, kenapa kalimatnya kalau ada? Karena jarang yang mau bertanya. Wa iza sa'alaka, ada bahasanya gini, ada gerang yang hendak bertakun tentang aku di jalan Allah. Waktu Ramadan datang ini ada enggak yang berharap mau bertemu aku dengan Ramadan? Allah sudah mempersiapkan dirinya menyambut mana orang-orang beriman yang mau bertemu dengan aku, kata Allah. Mana orang beriman yang betul-betul berharap rahmat. Ditunggu oleh Allah, dinanti di bulan Ramadan.
Tetapi sayangnya sedikit yang mau tahu tentang Allah tuh. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka, kalau ada yang bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Kata-katanya itu biasanya kan ada fa inna, sesungguhnya kami. Ya kan? Fa inna, sesungguhnya kami. Tapi di sini Allah katakan fa inni, sesungguhnya aku. Itu artinya apa tuh? Mencerminkan sifatnya itu sangat pribadi sekali. Sampai Allah mengatakan sesungguhnya aku dekat. Itu pribadi. One by one antara orang beriman dengan Allah ini. Allah menunggu-nunggu. Mana orang-orang beriman yang betul-betul mau bertemu Allah di bulan Ramadan. Siapa orang beriman yang mau bertemu dengan Allah di bulan Ramadan? Adalah yang betul-betul mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Itulah orang beriman yang memang bertemu sama Allah. Dia persiapkan diri dengan baik. Sebagaimana misalnya kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Lawas kada ketemu, kalau tiba-tiba besok dihabari mau bulik, mau ketemu, gimana kira-kira? Kita sama istri ini terpisah lawas, kalau esok telepon, istri telepon, bang esok ulun bulik ke rumah, kira-kira gimana kita nih menyambutnya? Atau si suami telepon istrinya, ding besok abang bulik ke rumah, itu kira-kira istri di rumah mempersiapkan diri atau kada? Menyambut orang yang dicintai yang lawas kada ketemu, kira-kira bersiap-siap tidak? Tentu dia akan bersiap. Akan bersolek, akan berdandan, akan rapi, akan wangi. Kenapa? Mau bertemu dengan orang yang dia cintai. Nah, besok kita mau bertemu dengan Allah ini. Tunjukkan kepada Allah sikap kita yang memang betul-betul mau bertemu dengan Allah. Sikap yang betul-betul berharap akan rahmat Allah. Nah, insya Allah kalau kita perlihatkan kepada Allah, Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Perlihatkanlah. Ada keseriusan, ada kesungguhan. Ada namanya itu persiapan yang kita lakukan untuk mau bertemu dengan Allah. Anak orang yang beginilah yang benar menyambut Ramadannya. Dia persiapkan dirinya dengan baik, dengan rapi. Rencana sebulan itu sudah lengkap, semua rencana dibuat dengan rapi. Ayo, siapa yang mau ikut tuh? Ridho tuh kalau mau ikut bagus, gabung. Hafalkan Al-Quran, berapa juz targetkan dalam sebulan, gabung. Ya kan? Kuliah online dari sana aja, dari TCA bisa aja. Bawa komputer, nah online. Jam kuliah. Ya kalau kuliah online itu ada kuliah, ada menghabiskan pulsa kuota benar ya. Ya kada juga. Bujuran cobalah kalau kada percaya. Bujur kada belajar online tuh. Mana ada belajar online itu belajar. Yang ada menghabiskan kuota benar ya. Enggak Mas Saudara? Itu dah Mas Rensa. Menghabiskan kuota bagi anak. Mungkin kalau mahasiswa masih mending lah ya. Tapi kalau mau anak SD itu belajar online apa pahamnya? Habisnya itu handphone aja. Paket murah. Kalau mahasiswa mungkin masih mending lah kan, dengan penguasaan teknologi. Tapi kalau anak SD belajar online, mana ada belajar. Mamanya yang haur belajar, kuota habis. Nah, ini kita persiapkan diri dengan baik, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Allah ingin bertemu kita di bulan Ramadan. Allah ingin bertemu dengan orang-orang beriman yang berharap akan rahmat Allah, akan maghfirah Allah, akan hidayah Allah. Maka kita persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Besok waktunya masih ada. Belum terlambat, masih punya waktu 1 hari. Persiapkanlah diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Rencanakan, buat rencana dengan rapi. Selama sebulan Ramadan itu, apa yang akan kita buat selama bulan Ramadan. Jangan sebatas cuman puasa aja. Banyak orang yang puasa kata Rasulullah, tidak dapat apa-apa kecuali cuma haus lapar aja. Kenapa? Tidak ada persiapan yang dilakukan menyambut Ramadan. Menganggap bulan Ramadan sama aja bulan lain. Cuma bedanya kada makan aja siang hari. Itu aja bedanya. Kada makan, kada boleh kawin siang hari. Seperti itu aja bedanya. Malam tarawih, hanya itu yang terlihat perbedaannya. Padahal masalah bukan demikian. Harus terlihat perbedaan perilaku pada setiap individu yang betul-betul melaksanakan Ramadan itu dengan iman. Ini harus dilakukan persiapan-persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, minggu kemarin kita sudah kaji bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia agar manusia jadi orang yang bertakwa kepada Allah, buat orang beriman. Petunjuk Al-Quran ini dia harus dipahami dulu, karena kalau tanpa memahami petunjuk Allah tidak akan mungkin kita bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, untuk bisa menangkap pemahaman, mengambil petunjuk dari Al-Quran, dia memerlukan satu keadaan yang namanya saum. Jadi untuk kita bisa paham Al-Quran itu, bisa mengambil petunjuk Allah dalam Al-Quran,
kondisi manusianya harus dalam keadaan saum terlebih dahulu. Kalau tidak dalam keadaan saum, kita baca Quran tidak dapat petunjuknya. Sebatas baca aja. Petunjuknya tidak kita dapatkan. Kenapa? Kondisi diri orang yang membaca Quran tidak dalam keadaan saum. Makanya jadi penting saum. Kenapa? Dia merupakan persyaratan atau media untuk bisa memahami petunjuk Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak ada saum, tidak bisa kita paham Quran. Apa itu saum? Bukan sekedar menahan makan minum, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita dari dorongan-dorongan perut tadi ini. Pengaruh dorongan perut itu apa pengaruhnya? Pengaruh dorongan perut itu membuat manusia bisa serakah terhadap benda-benda dunia itu. Itu dorongan perut itu membuat manusia serakah terhadap benda-benda dunia. Hidupnya sibuk mengumpulkan benda-benda. Begitu bangun tidur, sampai tidur lagi, yang ada di kepalanya adalah hari ini dapat duit berapa, dapat uang di mana, sudah punya tabungan berapa, sudah berapa deposito, itu mengumpulkan sudah berapa rumah, sudah berapa mobil, hanya mengumpulkan benda-benda dunia. Itu pengaruh perut itu yang membuat manusia jadi serakah terhadap dunia. Yang paling berbahaya lagi kata Allah, kalau dorongan perut ini dari nafsu dari perut tidak dikendalikan, memunculkan sifat hewan dalam diri manusia. Ini bahayanya. Kalau sudah sifat hewan itu yang muncul, maka manusia akan kesulitan untuk dapat menerima petunjuk Allah. Sulit untuk dapat petunjuk Allah kalau sudah hidup seperti hewan. Dan hewan itu hidupnya hanya untuk makan saja. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Dan orang-orang kafir kata Allah, mereka hidup hanya bersenang-senang dalam dunia ini dan mereka makan seperti binatang makan. Allah katakan begitu dalam surah Muhammad 47 ayat 12 bahwa orang-orang kafir itu mereka makan seperti hewan makan. Wan nar maswal lahum, dan neraka tempat kembalinya. Kenapa dikatakan ada manusia yang makan seperti hewan? Kenapa contohnya hewan? Perhatikan hewan makannya gimana? Hewan makan sekedar untuk kenyang aja. Ada urusan takwa sama Allah kan ada. Kalau habis makan tuh sholat binatang kan ada kan? Habis sholat, habis makan binatang mengaji kan ada. Binatang makan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut. Dan untuk mengenyangkan perut, binatang akan melakukan apa saja. Apa saja dilakukannya, menipu, mencuri, membunuh, macam-macam dilakukan binatang. Nah, keadaan manusia pun dia lebih buruk dari itu kata Allah. Bahkan lebih balhum adol, lebih sesat lagi. Kenapa? Kalau sudah manusia di bawah dorongan perutnya juga seperti itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi nafsu perutnya itu. Bisa bunuh juga manusia nih, kalau untuk makan bisa dibunuhnya orang, bisa mencurinya, bisa koruptor, bisa jual diri. Yang paling berbahaya lagi itu Allah katakan, bahkan dia menjual ayat-ayat Allah untuk cari makan juga. Dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Jadi ada orang juga menjadikan ayat-ayat Allah itu rupanya juga untuk cari makan juga. Nah itu kata Allah, dia buat harganya jadi murah. Jadi murah. Gimana mendapat petunjuk Allah? Karena petunjuk Allah pun dipandangnya sebagai media untuk dia mendapatkan kebutuhan hidupnya. Orang yang begitu jauh dari petunjuk Allah. Walaupun dia membaca Quran, jauh dari petunjuknya. Nauzubillah. Maka kita kalau masa Ramadan, saumlah. Kendalikan diri kita. Kekang tahan diri kita dari nafsu yang ingin ngejar dunia terus. Capek, apa kena capek? Kejar dunia terus. Capek, cobalah renung-renungkan, pikir-pikirkan. Capek kita. Cobalah sekali waktu, dikhususkan waktu itu untuk Allah di bulan Ramadan ini. Lihat apakah kita jatuh miskin setelah itu? Enggak. Tambah makmur bahkan. Bahkan bisa jadi setelah itu Allah turunkan rezeki yang berlimpah ruah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berani mengkhususkan satu bulan itu untuk Allah. Tapi itu kan ujian tadi berat kan. Ujiannya banyak. Gimana nih kalau kita nih, aduh gimana nih. Apalagi yang karyawan. Aduh kalau kena pegawai kena kayak apa, kena pecat bos nih. Kena kawakan berat. Oleh karena itu walaupun tetap tadi ada yang ke kantor, ada yang PNS, ada yang pedagang, tetap sibuk Ramadan, tapi kendalikanlah diri, kekanglah diri kita. Jangan sampai tetap juga sibuk dengan dunia. Karena dunia ini kalau kita kejar terus, semakin kita dibuatnya sibuk, akhirnya waktu untuk Allah tuh habis. Habis waktu kita untuk Allah, nggak ada lagi, sudah untuk dunia lebih banyak. Waktu untuk Allah hampir-hampir tidak punya porsi dia. Dalam setahun
Harusnya bisa kita. Apa susahnya dalam setahun 1 bulan khusus untuk Allah? 360 hari, cuman Allah minta 30 hari aja. Lihat nih manusia nih. Betapa manusia nih engkennya gitu nah. Hanya Allah minta 30 hari aja untuk Allah, itu pun dia tidak berani. Apa ini qorib? Aku mau dekat, kata Allah. Mendekat kepadaku di Ramadan. Tapi manusia pada kenyataannya tetap sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Habis setahunan waktu untuk Allah, kada ada lagi kita. Cobalah kita khususkan jamaah rahimakumullah, buat Ramadan ini khususkan waktu untuk Allah. Jangan-jangan terakhir Ramadan ini. Kadang-kadang ada yang tahu kita. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Tidak ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang tahu kita. Coba maka jadikan Ramadan yang tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Begitu niat kita nih, ya Allah jadikan Ramadan tahun ini aku lebih baik daripada Ramadan yang tahun dulu, ya Allah. Buat yang ini lebih baik lagi, ya Allah. Dari tahun ke tahun semakin baik. Ya kalau tidak ada persiapan ya kita begitu-gitu aja lah. Ya sekedar jalan, sekedar lepas kewajiban aja. Tapi nilai dari Ramadan tidak kita dapatkan. Nah ini orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik menyambut Ramadan. Jaga, kekang, kendalikan perut kita ini dari nafsu untuk duniawi. Ramadan usahakanlah bahwa keinginan kita kepada Allah lebih kuat ketimbang keinginan kita terhadap dunia. Yang kedua, pengaruh seks yang membuat manusia itu bukan sekedar dia hubungan antar suami istri, intercourse, tapi hubungan seks itu mengajarkan adanya hubungan antar manusia. Secara umum begitu global luasnya itu ada hubungan antar manusia. Dari adanya hubungan antar manusia ini tentu kita berhubungan, berinteraksi, lalu ingin mengenal orang lain, kita pun ingin dikenal oleh orang lain. Kan begitu. Dari sekedar ingin mengenal, dikenal, lalu nanti muncul hasrat ingin terkenal. Ingin terkenal. Tadinya kan sekedar ingin mengenal dan dikenal, sekarang ingin terkenal. Sudah mulai ingin semua. Ingin terkenal, ingin terhebat, ingin dipuji, ingin disanjung dan sebagainya. Ingin diviralkan apa segala macam. Kalau waktu kadang-kadang tipis-tipis juga tuh. Ini apa Allah, ini apa ingin viral kan. Kadang-kadang itu kita baca istighfar juga lah. Termasuk ulun juga. Kalla innal insana la yatgha. Tidak demikian. Sungguhnya manusia itu berbuat togho, nyimpang, melampaui batas. Iya memang begitu Allah katakan. Nah, jangan sampai demikian. Jadi hubungan seks ini pada akhirnya itu puncak-puncaknya tumbuh rasa sombong dalam diri manusia. Merasa lebih harap daripada yang lain. Merasa lebih kaya dari yang lain. Merasa lebih sugih dari yang lain, merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa, sombong. Nah, jadi hubungan seks tadi puncaknya itu manusia menjadi sombong. Ini penyakit yang bahaya kata Rasul. Serakah dan sombong. Ada 3 penyakit bahaya. Serakah, sombong, dengki. Ini ibunya penyakit, induknya penyakit. Dari 3 inilah nanti lahir macam-macam penyakit hati itu lahir dari 3 ini. Serakah, sombong, dengki. Maka ini perlu diobati di bulan Ramadan. Bagaimana mengobati? Hilangi dengki dengan membaca Quran dan memahami maknanya. Baca Quran, nanti insya Allah dengan itu hilang rasa benci, rasa dendam, rasa dengki sama orang itu hilang dengan kita membaca Quran. Belum mau hilang juga rasa benci, baca lagi. Belum mau masih dengki juga, baca terus sampai tidak ada rasa dengki dalam hati itu. Ada orang sebentar lagi lewat ahli surga kata Rasulullah, lewat sebulan. Besok lagi sebentar lagi lewat ahli surga, lewat lagi dia. Besok datang lagi sebentar lagi lewat ahli surga. Orangnya itu juga. Jadi penasaran sahabat nih, kenapa orang ini disebut sebagai ahli surga? Lalu minta izin guring di rumah orang tadi itu. Dilihatnya, diceknya, malam-malam udah tahajud juga nih orang nih, kalau kan diceknya malam tahajud. Biasa ya ibadahnya biasa aja, sama aja jadi sahabat. Terbaik aku kalau ibadahnya dari Sidin. Kenapa Sidin bilang Rasulullah ahli surga? Di 3 hari nginap kan ada yang istimewa yang dilihat. Lalu penasaran ditanya. Kata Rasulullah, sampian ini istri ahli surga. Apa yang ulun lihat pian ini ibadahnya biasa-biasa aja. Apa yang istimewanya? Apa yang pian lakukannya? Apa kata yang si Quran tadi? Aku tidak ada dendam sama orang. Tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah dengki sama orang lain. Oh, itu barangkali yang membuat engkau menjadi ahli surga. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada dengki sama orang. Nah,
Coba hilangkan rasa itu semua dengan Al-Quran. Hilangkan sombong dengan sholat. Nah, sujud. Ramadan nanti banyak sujud. Sholat itu adalah antisipasi kesombongan. Iblis disuruh sujud tidak mau. Sombong, tidak mau suruh sujud. Nah, kita orang beriman disuruh sujud, sujudlah. Sholat kita, turunkan kepala kita ini ke bawah, sujud. Karena kepala ini di atas kan, ini yang membuat orang sombong kan di sini nih. Inilah nih. Kepala kita nih, apa kata Korun? Aku sugih karena aku pintar. Wah, gitu kan? Ya kalau itu jar Korun tuh, aku disugih karena aku pintar. So aku nih hebat, berkuasa nih karena aku pintar, kata Fir'aun. Begitu. Haman, aku orang paling pintar di muka bumi ini. Ini merasa paling pintar semua nih kepala ini, maka dia perlu turun ke bawah, sujud, banyak ke sholat sebagai obat untuk mengantisipasi kesombongan. Nah, bagaimana mengantisipasi keserakahan? Banyaki zakat, infak, sedekah. Nah, nih yang kita harus mengatakan, kalau datang bulan Ramadan, Rasulullah tangannya lebih cepat dari angin. Bayangkan itu, wah, buat kita begitu. Bahwa Ramadan tidak ada niat mencari untung zahir, yang ada tuh mau berbagi terus. Tidak ada niatan dalam hati untuk mencari keuntungan zahir. Yang ada tuh berbagi terus. Tingkatkan. Yang biasa tadinya ke masjid uangnya 5.000 naik 10.000. Wah, gitu Ramadan. Begitu Ramadan 50.000. Setiap masuk masjid 50.000. Wah, peningkatan. Nah, kalau jangan 2.000 terus. Sudah musim bulan puasa 2.000 juga nyumbang ke dalam kotak tuh kalau wah sama ada bulan lain. Rasulullah kalau datang Ramadan datangnya lebih cepat dari angin. Loh, jadi harus ditingkatkan kemampuan infak sedekahnya itu di bulan Ramadan. Jangan seketika gitu juga. Ya kalau jangan sama aja 2.000 juga sekalinya masih. Nah, cobalah tingkatkan Ramadan. 20.000 masuk dalam kotak itu. Meningkat dia 50.000 masuk kotak. Wah, itu baru bagus kan? Ada peningkatan. Ini mengantisipasi keserakahan itu banyak berbagi. Ya, itu tanda orang. Semakin dikasih Allah rezeki banyak, semakin mudah tangan untuk berbagi. Nah, inilah. Maka di Quran dikatakan ini janji Allah dalam Quran surah Fatir ayat 29. Sering ulun bacakan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. 3 aja. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Quran. Nah, di Ramadan kan kerjaan kita kan utamanya ini. Senantiasa membaca Quran dan menegakkan sholat. Dan berinfak. Mengeluarkan rezeki yang kami berikan kepada mereka sirra wa alaniyah, dengan sembunyi ataupun terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijarah dan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Lan tabur. Kata-kata lan itu artinya tidak akan pernah sama sekali. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, orang yang baca Quran, yang menegakkan sholat, yang berzakat, infak, sedekah, hidupnya tidak pernah rugi, untung terus dunia akhirat, tidak pernah sampai kapanpun rugi. Itu Allah yang bicara. Kalau misalnya la tabur, itu hari ini la, besok bisa iya. Hari ini kada rugi, besok bisa rugi. Kalau la. Tapi kalau katanya lan, itu tidak akan pernah sampai kapanpun. Tidak akan pernah sampai kapanpun. Jadi Allah memberikan jaminan siapa yang membaca Quran terus menerus ya, yatsluna kitab Allah, terus menerus baca Qurannya. Terus menerus. Jadi Ramadan nanti itu kualitas baca Quran itu peningkatan itu harus terlihat. Ya, meningkat terus menerus baca Quran. Hatamkan Quran, boleh hatam lagi. Buat waktu kita tuh padat dengan membaca Quran. Mulai dari kita dengar, baca, artikan, pahami, amalkan, ajarkan, hafal, pelihara Qurannya. Dihafal, pelihara. Wah, itu buat Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Buatlah Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah lepas kita dari Al-Quran. Sholat, jaga sholatnya itu 5 waktu, dijaga. Jangan sampai masbuk selama Ramadan. Mungkin kalau tadi sebelum Ramadan kadang-kadang kan bisa terlambat sholatnya. Begitu masuk Ramadan usahakan itu sebelum azan berkumandang sudah duduk di masjidnya. Ataupun yang buka di rumah, dia sudah selesai buka sederhana langsung ke mushola, langsung ke masjid. Usahakanlah jangan masbuk sholatnya. Usahakan sholat jangan tertinggal selama bulan Ramadan. Qabliyahnya, ba'diyahnya, sholat-sholat sunnah yang lain kerjakan itu. Wa aqimus sholat, tegakkan sholatnya. Usahakan di awal waktu. Wa anfaqu, dan berinfak. Nah, keluarkan sebagian rezeki yang kalian berikan. Janji Allah,
Siapa yang melakukan ketiga hal ini, baca Quran untuk mengantisipasi sifat dengki dan sebagainya. Salat ditegakkan untuk mengantisipasi kesombongan. Zakat, infak, sedekah untuk mengantisipasi keserakahan. Itu nanti insya Allah dia tijarah lan tabur, usahanya selama Ramadan tidak akan rugi. Allah akan berikan keuntungan besar bagi orang-orang yang melaksanakan tiga hal ini. Apa yang Allah berikan nanti ganjarannya? Allah turunkan rahmatnya. Makanya kita yang harapkan rahmat Allah. Kalau yang Allah turunkan rahmat ini tidak bisa diukur dengan berapapun jumlah nominalnya ini. Tidak bisa diukur rahmat Allah ini. Yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah, bukan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita, kata Rasulullah, niscaya tidak akan mampu kalian untuk masuk surga, karena tidak akan cukup. Tapi karena rahmat Allah, itu lalu kita dimasukkan ke dalam surga. Salah satu rahmat Allah yang terbesar ada di dalam Al-Quran. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidak akan cukup bagi kalian bahwa kami telah turunkan Quran yang telah dibacakan kepada kalian. Sungguh dalam Quran itu kata Allah terdapat rahmat Allah yang sangat besar. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya dalam itu Quran terdapat rahmat Allah yang besar. Jadi semakin kita rajin baca Quran, semakin besar dapat rahmatnya. Rahmatnya semakin besar. Kalau sedikit ngajinya, ya dikit dua dapatnya. Bergantung usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin memang mendapat rahmat yang besar dari Allah, buat Ramadan tadi itu betul-betul sesuai dengan namanya Syahrul Quran. Jadi kalau Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan turun Quran. Turunkan Al-Quran di bulan Ramadan nanti itu. Perbanyak baca Quran, jaga sholatnya, dan perbanyak zakat, infak, sedekah. Insyaallah kita akan jadi pemenang di bulan Ramadan. Ulun mohon maaf lahir batin kepada pihak seberataan kalau selama setahun ini kita berpandir ada yang salah ucap, lalu ada yang menggores hati, padahal tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti hati orang. Cuma kadang-kadang kalian bicara ya beginilah ada apa adanya, bicara untuk mengajak kepada kebaikan. Cuma kadang-kadang ada mungkin merasa wah ini jangan-jangan nih menyinggung ulun nih, padahal tidak ada maksud sama sekali. Ulun minta maaf lawan pihak seberataan kalau ada yang kurang berkenan selama kita berteman, bersahabat, kenal selama 1 tahun tadi. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah betul-betul bulan untuk kita membersihkan diri kita. Bulan Ramadan, bulan pembakaran. Kita bakar segala macam sifat-sifat buruk kita itu kita bakar. Kita hidupkan sifat-sifat yang baik. Insya Allah nanti Allah turunkan rahmat, maghfirahnya dan hudannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.